Cerita ini aku dapetin dari ibuku. Kejadiannya di salah satu desa terpencil yang ada di Sumatera Selatan. Aku nggak akan sebutin spesifikasinya di mana, karena menyangkut identitas asli sang dukun dan segala yang terlibat di sini. Jadi, pas ibuku umur 8 tahun, ada kejadian yang bikin geger di sekitaran desanya. Desa tempat ibuku tinggal itu cuma ada 25 rumah dalam satu desa. Nah, kalau mau ke desa sebelah masih lumayan jauh. Kira-kira 3 km jaraknya. Kejadian ini menyangkut dua desa sekaligus. Jadi di desa sebelah ada wanita masih lumayan muda. Umurnya baru 35 tahun saat itu. Sudah menikah dan punya 5 anak. Suaminya rajin sholat dan ngaji. Bahkan sering begadang karena mau menghatamkan Al-Quran. Tapi tidak dengan wanita ini. Sebut saja namanya Randu. Dari aura mukanya, dia perempuan yang bengis, haus harta dan tamak. Kenapa bisa tahu? Karena pernah ada kejadian tetangganya yang melibatkan salah satu warga di desa ibuku tinggal waktu itu. Satu desa ibuku tahu siapa perempuan bernama Randu itu. Perempuan gak bener dan suka main-main dengan yang berbau santet dan semacamnya. Semua di desa ibuku tahu keluarga dari Randu itu bagaimana. Tapi yang bikin heran, dia menikah lagi dengan laki-laki soleh. Dan warga desa tempat ibuku tinggal bersyukur karena akhirnya ada laki-laki baik yang mungkin akan menuntun Randu ke arah yang lebih baik. Tapi nyatanya tidak seperti itu. 4 bulan sejak pernikahan Randu dan laki-laki itu sekarang kandas karena suaminya Randu jatuh miskin. Jadi Randu menceraikan suaminya. Menurut warga sekitar, Randu belum berubah, menikah hanya karena harta. Di umur yang ke-35 ini, Randu sudah 5 kali menikah. Pernikahannya yang terlama dengan suami pertamanya, yaitu 2 tahun dan memiliki 2 orang anak. Dan dengan suaminya yang kedua 4 tahun dan memiliki 3 anak. Semua suaminya hampir saudagar kaya di desa itu. Juragan beras, juragan rempah, dan ada juga yang memiliki kebun berhektar-hektar. Namun setelah menikah dengan Randu, harta suami-suaminya menipis. Hampir semuanya bangkrut. Setelah cerai dengan suaminya yang kelima, Randu mendekati salah satu pria kaya di desa ibuku tinggal waktu itu. Tapi pria yang Randu dekati itu sudah memiliki istri. Dan kata ibuku, suami istri ini adalah pasangan yang sangat serasi dan rajin beribadah. Randu mulai mendekati pria ini. Sebut saja namanya Pak Komar. Awalnya Randu mendekatinya secara halus. Tapi Pak Komar tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau menduakan istrinya, yaitu Ibu Lani. Pak Komar juga tahu kalau Randu bukan wanita baik-baik dan suka bermain dengan dunia gaib. Keluarga Randu pun turun-temurun sudah menjadi dukun dari dulu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kini Bulani sakit. Awalnya cuma stroke ringan, tapi lama-kelamaan Bulani lumpuh total. Dalam medis, Bulani hanya stroke ringan, bahkan hampir dipulangkan ke rumah. Tapi nyatanya Bulani lumpuh total, berbicara pun gak jelas. Dari mulai sakit, Bulani sudah merasakan hal yang tidak beres dengan tubuhnya. Setelah beberapa minggu sakit, tepat malam Jumat Bulani bermimpi. Ada seorang wanita tua yang menyarankan kalau mau sembuh harus makan bekicot beserta lendirnya secara mentah. Keesokan harinya, Bulani menyampaikan apa yang diinginkan, yaitu memakan bekicot mentah. Namun dibantah oleh suami dan anak-anaknya karena bekicot itu memang lendirnya beracun. Bulani mengeluh sakit di sekujur badannya karena kaku dan tidak bisa digerakkan. Berbicara aja kurang jelas. Malam kedua, Bulani didatangi lagi oleh nenek tua itu. Katanya kalau mau lepas dari sakit ini harus makan kulit pisang. Lagi-lagi Bulani menyampaikan keinginannya untuk memakan kulit pisang. Namun anak-anaknya nggak ngizinin Bulani makan kulit pisang.
ado-ado bae sih mak makan kulit pisang. Bulani ingin menyampaikan bahwa makan kulit pisang bisa membuat dirinya sembuh dari sakit yang aneh ini. Tapi apa boleh buat, kalimat itu tidak bisa terucap. Malam ketiga, Bulani mimpi didatangi oleh nenek tua itu lagi. Kali ini, dia benar-benar menyarankan obat agar Bulani bisa sembuh. Kau kalau mau sembuh, makan pasir di pantai Lampung tuh. Ini kesempatan terakhir kau kalau nak sembuh. Besoknya, Bulani kembali meminta hal yang sedikit aneh lagi, minta makan pasir. Karena jarak dari desa tempat Bulani tinggal ke Lampung benar-benar jauh, makanya anak-anak dan suaminya tidak menuruti apa kata Bulani. Ketiga permintaan Bulani yang katanya obat, benar-benar tidak dituruti keluarganya. Setelah mimpi yang ketiga, 2 hari kemudian Bulani meninggal. Saat diperiksa medis, tidak ada penyakit serius. Stroke pun hanya ringan, tekanan darah juga normal. Sepeninggal Bulani, Pak Komar semakin hari semakin aneh gelagatnya. Anak-anaknya merasakan ada yang berbeda dari ayahnya ini. Yang tadinya rajin sholat dan ngaji, ini jarang dan lebih sering marah-marah. Jadi Pak Komar itu adalah anak pengusaha beras di desa ibuku tinggal waktu itu. Rumahnya hanya selisih 4 rumah dari rumah ibuku. Ibu dari Pak Komar adalah pengusaha beras yang terkenal sampai ke desa sebelah. Tapi kata ibuku, keluarga besar Pak Komar sangat hormat kepada siapapun. Walaupun kaya raya, tetapi tidak banyak tingkah, sering berbagi dan ramah kepada siapa saja. Keluarga mereka terkenal dengan keramahannya, kebaikannya, dan suka menolong orang. Seluruh desa pun tahu keluarga Pak Komar. Anak-anaknya, istrinya, semuanya berbaik hati.